Bersama Yesus selalu ada harapan. Jangan hanya mengharap kemudahan di setiap hidup kita, tapi harapkan penyertaan Tuhan di setiap kesulitan di dalam hidup kita. Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 1 ya. Ini adalah video pembelajaran yang pertama buat kamu. Video pembelajaran yang pertama di saat kamu duduk di bangku sekolah dasar di sekolah yang sangat kita cintai, yaitu SD Budi Murni 7 Medan. Baik, mungkin kamu bertanya ataupun ada di antara kamu yang masih belum mengenal saya. Di video pembelajaran sebelum video pembelajaran ini, ya, video sebelumnya, di situ sudah saya cantumkan video berupa perkenalan lingkungan sekolah dan juga video diri saya sendiri, dan di situ sudah saya kenalkan, ya, mungkin sebagian kamu sudah kenal atau sudah ingat nama saya, tapi tidak salah jika saya memperkenalkan diri lagi, karena tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Jericho Sanjaya Gultum. Dapat kamu panggil nanti Pak Gultum, ya. Saya guru bidang studi yang mengampu teknologi informasi dan juga komunikasi, ya. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Nanti akan kita ulas dan kita bahas lebih dalam lagi. Oke? Jadi untuk kamu, walaupun kamu masih menghadapi pembelajaran yang di dalam jaringan, ya, mungkin kamu belum bertemu dengan teman-teman kamu belum bertemu dengan guru kamu, tapi tanamkan di dalam diri kamu bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita semuanya, ya. Walaupun dengan demikian, saya akan tetap berusaha, dan rekan-rekan guru yang lain, kami semua akan berusaha memberikan semaksimal mungkin bagaimana video pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu akan sampai nantinya kepada kamu dan kamu akan mengingatnya. Oke? Mungkin kamu sudah mempersiapkan dirimu untuk melanjutkan pembelajaran kita di dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, setiap minggunya saya akan memberikan kepada kamu video pembelajaran seperti ini, ya. Jadi silakan jika kamu jumpa hari Jumat seperti ini, silakan kamu buka kelas tik kamu. Di situ pasti sudah saya sediakan video pembelajaran kita setiap minggunya, dan saya akan memberikan tugas-tugas baik itu secara lisan ataupun dia berupa kuis, ya. Silakan kamu ikuti. Jika kamu belum paham, saya ada di kontak WA grup kamu, ya, grup kelas kamu. Silakan kamu hubungi dengan jaringan pribadi, oke, agar tidak mengganggu yang lainnya. Oke, persiapkan dirimu. Kita mulai video pembelajaran kita di dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Oke, ini adalah tampilan utama kita. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus membuat atau kita harus mempunyai sebuah konsep pembelajaran, ya. Jadi kita tidak sembarangan masuk ke materi ini, tidak, ya. Kita sudah mempunyai konsep pembelajaran. Yang pertama itu nanti di bab 1 kita akan masuk nanti dengan judul teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di dalam bab judul ini, ya, di dalam judul bab ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, apa itu informasi, apa itu, lalu yang kedua, apa itu komunikasi, lalu yang ketiga, apa itu teknologi. Mungkin bagi kamu sudah tidak asing lagi mendengar kata informasi, komunikasi, dan juga teknologi. Akan tetapi apabila nanti saya bertanya kepada kamu, mungkin kamu kesulitan untuk menjabarkannya, ya, kesulitan kamu untuk membedakan apa itu informasi, komunikasi, dan teknologi.
Untuk itu, kita akan mempelajarinya di dalam video pembelajaran ini. Oke? Jadi, ada konsep dan ada juga tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari judul besar tadi, ya. Dengan tujuan pembelajaran, kamu lihat, setelah nanti kamu mempelajari pelajaran ini, ya, setelah kamu nanti mengetahui, mendengar materi yang saya sampaikan kepada kamu, saya pastikan kamu itu akan mampu menjelaskan pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi tujuan pembelajarannya, kenapa kamu belajar ini? Agar apa? Agar kamu nanti bisa menjelaskan ke banyak orang apa itu teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, itu tujuannya. Ya. Lalu yang kedua, setelah nanti kamu mempelajari materi ini, mempelajari bab ini, ya, kamu akan mengetahui kegunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, kamu akan mengerti apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Lalu tujuan yang kedua, yaitu kamu akan mengetahui fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Untuk itu kita masuk ke slide berikutnya. Kamu perhatikan. Di situ ada 3 gambar, ya. Sekarang saya akan mengajak kamu untuk memperhatikan gambar ini dan kita lihat mereka itu sedang apa. Ya, ada 3. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, lalu ini gambar yang ketiga. Ya, apa yang kamu lihat dari gambar yang pertama? Iya, di situ ayah sedang berbicara, anak sedang berbicara dengan ayahnya. Ya, jadi mereka ini sedang berbicara. Iya, mereka itu sedang berbicara. Ya. Lalu setelah itu kita tinggalkan gambar yang nomor 1, kita masuk ke gambar yang nomor 2. Kamu perhatikan? Iya, itu adalah gambar ibu sedang meneleh. Iya, karena kamu lihat di situ dia itu sedang menggunakan alat komunikasi, yaitu telepon. Ya. Lalu kita lihat gambar yang nomor 3, ya. Kamu lihat di situ ada kakak, ada anak laki-laki, ada seorang ayah, ibu, dan juga kedua anaknya. Ya, berarti ini bisa dikatakan sebuah keluarga, ya. Dan di situ ada juga hewan peliharaannya. Berarti dari gambar ini kita dapat menarik kesimpulan satu keluarga sedang menonton televisi. Iya, karena di hadapan mereka ada televisi. Iya, saya yakin di rumah kita masing-masing pasti mempunyai televisi. Iya, mempunyai televisi. Ya, setelah kamu sudah memperhatikan ketiga gambar ini, ya, lalu kita akan masuk ke materi kita yang pertama, ya. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Sebelum itu, ya, sebelum kita masuk ke sini, jadi kamu lihat di sini ketiga gambar ini, gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga, ya. Mereka ini sedang menunjukkan kegiatan sedang melaksanakan atau menunjukkan kegiatan komunikasi. Kita lihat gambar yang pertama, ya. Si anak sedang berkomunikasi dengan ayahnya, ya. Kemudian ibu sedang berkomunikasi menggunakan telepon. Lalu sebuah keluarga ini sedang menonton sebuah acara di televisi, ya. Mereka sedang mendengarkan informasi, ya. Jadi komunikasi di sini ada 2.
Ya, ada komunikasi yang langsung dan ada yang tidak langsung. Ya, jadi kamu ingat, ada komunikasi tidak langsung, tapi ada juga komunikasi langsung. Bagaimana contohnya, Pak? Apa contohnya? Bagaimana kami dapat membedakan apa itu komunikasi langsung dan apa komunikasi tidak langsung? Kamu lihat, ya, komunikasi tidak langsung berarti ada komunikasi tanpa alat komunikasi. Ya, tanpa alat komunikasi. Jadi kamu lihat, antara anak dengan ayah tadi, apakah mereka menggunakan sebuah alat teknologi? Iya, tidak ada. Ya, jadi mereka langsung bertatap wajah, ya. Mereka sedang melakukan komunikasi. Jadi contoh gambar nomor 1 ini adalah termasuk contoh komunikasi langsung. Kenapa komunikasi langsung? Karena mereka melakukan komunikasi tanpa alat komunikasi. Kemudian kita lihat gambar yang nomor 2. Ibu sedang bertelepon. Berarti ada teman dia bercerita, tapi mereka menggunakan alat teknologi, yaitu alat komunikasi, yaitu yang namanya telepon. Jadi mereka berdua ini, ya, ibu sedang melakukan komunikasi tidak langsung. Kenapa dikatakan komunikasi tidak langsung? Karena ibu berkomunikasi menggunakan alat, ya. Mereka berkomunikasi tidak langsung. Ya, makanya dikatakan ini komunikasi tidak langsung. Karena apa? Karena mereka berkomunikasi menggunakan alat komunikasi. Iya. Jadi kalau menggunakan alat komunikasi, dia itu adalah komunikasi tidak langsung. Jadi kalau tidak menggunakan alat komunikasi, berarti itu adalah komunikasi langsung. Ya. Jadi orang berkomunikasi, ya, contoh kita berkomunikasi, ya, untuk memberi atau menyampaikan informasi. Ya, jadi contoh saya ini sedang berkomunikasi denganmu, berarti ini komunikasi tidak langsung, ya. Berarti saya berkomunikasi, saya ini sedang memberikan atau menyampaikan informasi, ya. Jadi, apa itu komunikasi? Apa pula yang disebut informasi dan teknologi, itu akan kita pelajari di slide yang berikutnya. Oke? Jadi kamu sudah paham, ya, membedakan komunikasi langsung dan tidak langsung. Kalau komunikasi langsung, dia tanpa menggunakan alat komunikasi, diingat. Lalu kalau dikatakan dia komunikasi tidak langsung, berarti dia melakukan komunikasi dengan menggunakan alat menggunakan alat komunikasi. Bisa nanti dia laptop, bisa dia televisi, dia bisa telepon, dia bisa handphone, ya, ataupun teknologi lainnya, ya. Jadi yang menggunakan alat komunikasi, teknologi komunikasi, dia itu dikatakan komunikasi tidak langsung. Oke? Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Kita lihat. Aku melihat pohon jeruk. Lihat gambar yang di sampingnya. Ada 3 jeruk di pohon. Sudah? Itu adalah contoh informasi. Ya, aku melihat pohon jeruk. Ada 3 jeruk di pohon. Berarti itu adalah salah satu contoh informasi. Jadi informasi itu apa? Lihat di sini sudah saya tuliskan. Informasi artinya keterangan atau berita. Mungkin kamu sering mendengar berita di televisi kan, ataupun di smartphone, ya. Itu adalah suatu informasi, ya. Dia menyampaikan sebuah keterangan ataupun berita kepada kamu sebagai penontonnya. Sudah? Setelah itu, setelah dia tadi melihat pohon jeruk, ada 3 pohon jeruk, kemudian dia menceritakannya kepada kakaknya. Lihat. Aku bercerita kepada kakak, ada 3 jeruk di pohon. Sekarang kakak tahu ada 3 jeruk di pohon.
Berarti percakapan yang dilakukan dia tadi, ya anak laki-laki ini tadi, itu disebut komunikasi. Kenapa komunikasi? Komunikasi itu kenapa dikatakan komunikasi? Karena komunikasi itu artinya adalah penyampaian keterangan, pesan atau berita. Jadi, berita tadi itu termasuk informasi, ya, karena dia melihat pohon jeruk ada 3 jeruk. Setelah itu, setelah dia mengetahui pohon ini itu adalah informasi, lalu dia bercerita kepada kakaknya, dia memberitahu informasi tadi. Ya, jadi percakapan mereka tadi itulah yang dikatakan dengan komunikasi. Dia langsung berbicara kepada kakaknya. Ya, dia langsung menyampaikan berita tadi, dia menyampaikan keterangan atau berita tadi bahwa ada pohon jeruk, ya, bahwa dia melihat pohon jeruk dan ada 3 jeruk di pohonnya. Setelah dia berkomunikasi, maka si kakak jadi tahu sekarang dia melihat pohon jeruk dan ada 3 buah jeruk. Oke? Jadi percakapannya si anak laki-laki tadi dengan kakaknya inilah yang disebut dengan komunikasi. Jadi komunikasi adalah penyampaian keterangan, pesan atau berita. Kalau kamu nanti kurang ingat, kalau kamu ingin membaca-baca ini lagi, materi ini, coba minta diajarkan kepada orang tua kamu ataupun kepada kakak yang mendampingi kamu. Silakan di screenshot, lalu nanti kamu catat, ya. Jadi ataupun kamu baca-baca lagi nanti, ya. Jadi kamu semakin paham. Oke, di screenshot layarnya ya. Oke. Kita masuk lagi yang selanjutnya. Lihat. Ini dia tadi, ya. Percakapan anak laki-laki tadi dengan kakaknya itu berarti komunikasi berarti komunikasi langsung. Kenapa komunikasi langsung? Ayo dijawab, kenapa komunikasi langsung? Iya, karena anak laki-laki tadi dengan kakaknya berkomunikasi tanpa menggunakan alat komunikasi. Oke, jangan bingung ya. Nanti kalau kamu kurang mengerti, silakan kamu putar kembali. Lalu yang di sebelahnya kamu lihat gambarnya. Ibu tadi bertelepon menggunakan alat komunikasi, ya, yang namanya telepon. Berarti ibu melakukan komunikasi tidak langsung. Jadi diingat ya, yang kedua ini ya. Jadi kamu sudah tahu membedakan komunikasi langsung dengan komunikasi tidak langsung. Lihat, setelah kita tadi bicara tentang informasi, tentang komunikasi, sekarang kita masuk tentang bagaimana informasi itu dapat disimpan. Ya, bagaimana? Oke, jadi informasi itu dapat disimpan. Contohnya bagaimana, Pak? Lihat, ketika aku menulis, aku sedang menyimpan informasi di buku tulis. Iya. Contoh, setelah kamu mendengar materi pembelajaran dari saya, lalu kamu catat di buku kamu, ya, berarti kamu sedang menyimpan informasi yang saya sampaikan di dalam buku tulis kamu. Oke? Lalu informasi juga dapat disimpan di koran. Ya. Jadi disimpan dia di dalam koran, lalu disebarkan ke banyak orang, lalu semua orang mengetahui apa yang diinformasikan dari dalam koran. Begitu juga dengan majalah. Dan kita mempelajari teknologi komunikasi, ya. Jadi tidak hanya di buku tulis, tidak hanya di koran, tidak hanya di majalah, informasi itu bisa disimpan di dalam komputer, ya. Informasi itu juga dapat kita simpan. Oke, paham ya? Iya. Jadi informasi dapat disimpan. Ya. Telepon, televisi, komputer atau alat-alat canggih lainnya, ya, yang dibuat dengan teknologi canggih, ya. Apa itu teknologi? Ya.
Lihat, ini dia teknologi. Ya, teknologi adalah cara, lihat ini, teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Ya, cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan membuat lebih baik dan mudah. Ya, jadi teknologi itu dibuat dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kamu tidak mengetahui, tidak mempunyai pengetahuan, ya, atau kamu malas belajar, maka kamu akan kesulitan untuk menciptakan hal-hal yang baru yang dapat membantu pekerjaan manusia. Ataupun kamu tidak dapat membuat sebuah teknologi yang baru yang dapat membantu pekerjaan manusia. Ya, jadi teknologi itu adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Ya, jadi dengan teknologi ini tadi, untuk abang dan kakak saya ini, ya, diingat, untuk teknologi tadi, ya, dengan teknologi hidup kita jadi mudah. Teknologi itu selalu berkembang, ya. Nanti kita luaskan lagi pengetahuan kita, bagaimana perubahan-perubahan teknologi yang dari yang dulu menengah sampai yang sekarang modern, ya. Ya, dari dulu teknologi itu masih sederhana, ya. Sekarang teknologi semua sudah canggih, ya. Bagaimana nanti tahap-tahapannya, mulai dari yang dulu, ya, masih sederhana sampai ke yang canggihnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita minggu depan. Oke? Saya rasa cukup untuk video pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Jadi kamu perhatikan, ya, layar smartphone kamu tadi bisa kamu screenshot, kamu tangkap layarnya, ya. Boleh kamu catat, ya, ataupun boleh kamu ulangi kembali, kamu membacanya. Lihat, di situ tadi sudah saya terangkan apa itu informasi, ya, bagaimana mencontohkan informasi. Lalu ada saya jelaskan di situ komunikasi, ya. Dan apa itu komunikasi sudah saya sampaikan juga, ya. Informasi artinya keterangan atau berita, sedangkan komunikasi penyampaian keterangan pesan atau berita. Jadi kalau kita menyampaikan informasi kepada orang lain, itu disebut dengan komunikasi. Akan tetapi komunikasi dibagi atas dua, komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung itu berarti dia melakukan komunikasi tanpa alat komunikasi, ya, tanpa teknologi. Lalu kalau komunikasi tidak langsung, berarti dia menggunakan teknologi ataupun dia menggunakan alat komunikasi untuk berkomunikasi. Oke? Lalu di sini sudah saya jelaskan perbedaan tadi, komunikasi langsung dan tidak langsung. Lalu ini informasi, ya. Informasi itu dapat disimpan di buku tulis, koran, majalah, di komputer ataupun yang lain-lain, ya. Kemudian ini tadi penjelasan atau penjabaran tentang teknologi, ya. Cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Oke? Oke, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Di sini ada sebuah kalimat bijak, ya, kalimat bijaksana, ya. Kamu dengar, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ingat, ya, ditelaah ya, walaupun kelas 1 saya akan terus mengajari bagaimana kamu dapat menelaah sebuah bahasa, ya. Lihat, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, berarti dia tidak mau merasakan pahitnya belajar. Dia tidak mau mengerjakan PR, dia tidak mau mendengarkan video pembelajaran dari gurunya, dia tidak mau menonton video pembelajaran dari gurunya, berarti dia tidak mau merasakan pahitnya belajar. Jadi kalau dia tidak mau, ia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Kenapa seperti itu? Iya, karena dia tidak mau belajar, maka dia akan bodoh. Pengetahuannya tidak akan bertambah. Ya, jadi untuk kamu semua, untuk anak didik saya, terlebih kamu, ya, walaupun belum saya kenal 100%, tapi saya akan coba melihat
foto-foto kamu yang ada di Edmodo guru kelas guru kamu ataupun di admin sekolah ya. Jadi diingat semua, di screenshot, dibaca-baca lagi, kalau bisa perlu diputar kembali videonya sampai kamu mengerti. Oke? Setelah ini akan ada kuis, silahkan kamu kerjakan ya. Cukup kuisnya sedikit, tidak banyak-banyak. Yang penting kamu mendengarkan, kamu menonton video pembelajaran dari saya, dan kamu mengerjakan kuisnya. Oke? Walaupun kita masih di dalam jaringan, tetap semangat belajar. Saya yakin anak-anak BM7 semua pantang menyerah. Oke? Akan tetapi tetap jaga kesehatan, sering berdoa ya, selalu jangan lupa berdoa. Yang penting imun tubuh kamu, makan makanan yang sehat ya. Jadi segala penyakit pun itu saya yakin akan menjauh. Oke? Sekian video pembelajaran dari saya. Silakan kerjakan kuis setelah ini. Terima kasih. Shalom. Sampai berjumpa minggu depan.